Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 19591039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup penelitian pendidikan. Penelitian dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu sistem, program, model, metode, media, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup dan kajian pendidikan, diantaranya yang pertama, komponen-komponen proses, komponen proses pendidikan tersebut meliputi yang pertama, interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, dan pergaulan pendidikan. Sedangkan penelitian bidang-bidang pendidikan antara lain meliputi yang pertama, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, pendidikan teoritis. Pendidikan teoritis. Penelitian yang diarahkan pada kajian bidang pendidikan teoritis ini diantaranya meliputi satu, kajian filosofis, yang kedua, pendidikan dalam orientasi, yang ketiga, konsep-konsep pendidikan. Nah, selanjutnya B, pendidikan praktis. Pendidikan praktis, penelitian pendidikan yang diarahkan pada kajian bidang pendidikan praktis dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Lingkungan, 2. Kelompok usia, 3. Jenjang, 4. Bidang studi, dan berdasarkan jenis pendidikannya. Nah, yang kedua, penelitian bidang ilmu. Penelitian bidang ilmu, praktik kurikulum, dan pembelajaran. Pada umumnya, penelitian dalam bidang kurikulum dan pengajaran ini atau pembelajaran diartikan sebagai dari aplikasi, dari teori atau konsep sebagai penelitian, terapan atau affiliate research. Nah, dengan demikian, jika dilihat dari ruang lingkupnya, hampir semua lingkup bidang ilmu kurikulum dan pengajaran atau pembelajaran dapat diteliti. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sintia, NIM 19591040, akan melanjutkan atau mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang ruang lingkup penelitian pendidikan, yaitu lanjutan dari teman saya. Yang ketiga itu ada lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran, di mana meliputi ada dua, yaitu A, kurikulum teoritis atau penelitian dasar, yaitu 1. Terdiri dari teori-teori desain dan rekayasa kurikulum, 2. Teori-teori pengajaran atau pembelajaran, 3. Teori-teori belajar, 4. Teori-teori evaluasi. Lalu yang kedua itu ada kurikulum praktis atau penelitian terapan evaluasi, yang meliputi 1. Kurikulum sebagai rencana, 2. Penyusunan kurikulum, 3. Implementasi kurikulum, keempat evaluasi dan penyusunan kurikulum, dan yang kelima itu ada manajemen kurikulum. Lalu ruang lingkup yang keempat itu ada penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan konseling. Nah, lingkup bidang bimbingan dan konseling ini atau BK meliputi A, ada bimbingan konseling teoritis, di mana yaitu terdiri dari teori bimbingan, 2. Teori konseling, 3. Teori kepribadian, 4. Teori perkembangan, dan yang kelima ada teori belajar, dan yang terakhir itu ada teori pengukuran. Lalu yang B itu ada bimbingan konseling praktik, di mana meliputi 1. Itu berdasarkan layanan seperti layanan penempatan, layanan konseling, dan layanan pengembangan. Lalu yang kedua itu berdasarkan komponen BK. Komponen BK sebagai sistem, misalkan raw input, proses, dan output. Lalu yang ketiga itu ada program BK. Maksudnya itu misalkan berdasarkan misalkan itu jenjang itu ada bimbingan di sekolah dasar, bimbingan di taman kanak, dan bimbingan di sekolah menengah. Lalu 4 itu ada manajemen BK. Maksudnya misalkan manajemen BK di taman kanak, manajemen BK di sekolah dasar, di sekolah menengah, dan lain-lainnya.
Lanjut, ruang lingkup yang terakhir itu ada penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan. Selain di bidang bimbingan dan konseling, penelitian pendidikan yang termasuk bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan itu meliputi 1. Lingkup manajemen pendidikan teoritis yang terdiri dari A. Teori manajemen, B. Teori kepemimpinan, C. Teori kebijakan, D. Teori perencanaan, dan yang terakhir itu ada teori pengendalian penjaminan. Lalu lingkup yang kedua yaitu ada lingkup manajemen pendidikan teoritis praktis, di mana terdiri dari A. Kepemimpinan, B. Model-model manajemen, C. Berdasarkan proses manajemen, yaitu seperti perencanaan, penyusunan staf, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat itu berdasarkan komponen atau segi pengelolaannya. Dan yang kelima itu berdasarkan komponen pendidikan. Lalu yang terakhir itu berdasarkan lingkup penyelenggaraannya. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin B ada jenis-jenis penelitian pendidikan. Nah, pada jenis-jenis penelitian ini dibedakan dari bagaimana suatu bentuk penelitian dilihat atau dibedakan. Nah, kemudian apa saja sih yang meliputi aspek jenis penelitian tersebut? Nah, aspeknya ini terbagi menjadi yang pertama ada aspek tujuan, ada aspek metode, kemudian ada aspek kajian. Kemudian bagaimana sih pendekatannya? Apa saja yang meliputi dari pendekatan jenis-jenis metode tersebut? Dalam jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatannya secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yang kedua ada penelitian kuantitatif. Karena kedua Karena keduanya ini memiliki asumsi atau dugaan, karakteristik, kemudian prosedurnya ini berbeda-beda dalam pendekatan penelitiannya. Oke, metode yang pertama yaitu ada metode deskriptif atau yang biasa dikenal dengan descriptive research. Ialah metode penelitian yang ditujukan untuk fenomena-fenomena atau kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang di masa lampau. Yang kedua yaitu ada metode penelitian survei. Nah, mengapa sih metode penelitian ini digunakan? Survei ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah orang terhadap opini yang berbentuk topik ataupun isu-isu. Nah, metode yang ketiga ini ada penelitian ex post facto atau biasa dikenal dengan ex post facto research. Apa sih itu ex post facto research? Yaitu meneliti hubungan sebab dan akibat yang tidak bisa dimanipulasi atau diperlakukan oleh penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Desiani Masito. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Devi Marianti, NIM 19591042. Saya dari lokal PGMI 6. Materi yang selanjutnya itu adalah nomor 4, penelitian komparatif. Nah, di dalam penelitian komparatif itu tidak ada pengontrolan variabel.
maupun manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Nah, penelitian komparatif ini juga dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya karena menggunakan instrumen yang sudah diuji, dan juga karena kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya nomor 5 itu ada penelitian korelasi. Untuk penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hubungan itu adalah antara satu dengan beberapa variabel lain yang dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi secara statistik. Kemudian yang nomor 6 itu ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research itu merupakan penelitian yang diarahkan pada pemecahan masalah perbaikan. Nah, di sini guru-guru itu mengadakan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam kelas. Nah, kepala sekolah itu juga mengadakan perbaikan terhadap manajemen yang ada di sekolahnya. Itu tadi penjelasan tentang penelitian tindakan. Nomor 7 itu ada penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development ini berawal dari industry based development. Nomor 7 itu ada penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan atau research and development ini berawal dari industry based development model. Nah, yang digunakan sebagai prosedur untuk merancang dan mengembangkan suatu produk yang berkualitas. Jadi, nama lain dari penelitian dan pengembangan itu adalah research and development. Kemudian bagian B itu ada penelitian eksperimental. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang paling murni kuantitatif. Kenapa bisa dikatakan paling murni? Karena semua prinsip dan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif itu dapat diterapkan pada metode ini. Jadi, penelitian eksperimental ini dikatakan penelitian yang paling murni. Nah, biasanya penelitian ini metodenya itu bersifat validation, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabelnya. Nah, itu tadi penjelasan dari materi saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Devi Nurmaya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurmaya, NIM 19591043 dari lokal PGMI 6B. Nah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang berguna untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Nah, penelitian kualitatif ini bersifat induktif. Apa itu induktif? Induktif yaitu membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik.
Nah, biar lebih mudahnya lagi, misalnya kita terdapat bermacam data. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya, ada tujuan penelitian kualitatif, yaitu memberikan kejelasan tentang hubungan peristiwa dengan makna, terutama menurut persepsi partisipan. Nah, di sini ada metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam. Yang pertama kualitatif interaktif dan yang kedua yaitu kualitatif non-interaktif. Yang pertama, kualitatif interaktif yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Sedangkan kualitatif non-interaktif yaitu mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Jadi, sumber datanya itu adalah dokumen-dokumen. Nah, di sini ada 5 macam metode kualitatif interaktif, yaitu yang pertama ada metode etnografik yang dilaksanakan dalam antropologi dan sosiologi. Selanjutnya yang kedua ada metode fenomenologis yang digunakan dalam psikologi dan filsafat. Kemudian yang ketiga yaitu ada studi kasus yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan ilmu terapan. Selanjutnya ada teori dasar. Teori dasar ini digunakan dalam ilmu sosiologi. Dan yang terakhir yaitu ada ilmu kritikal. Ilmu kritikal yaitu yang digunakan dalam ilmu-ilmu dalam berbagai bidang ilmu. Nah, selanjutnya di sini ada 3 macam penelitian non-interaktif. Yang pertama, analisis konsep. Analisis konsep yaitu kajian terhadap konsep-konsep penting. Selanjutnya yang kedua ada analisis historis. Analisis historis yaitu menganalisis data kegiatan, program, kebijakan keterkaitan dalam urutan waktu. Dan yang terakhir ada analisis kebijakan. Analisis kebijakan yaitu menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu, misalnya seperti otonomi daerah dalam pendidikan, kemudian ujian akhir sekolah, kemudian pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.